Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sesuai doa dan keyakinan kita masing-masing. Saudara, Bank Dunia dan IMF telah mengumumkan resmi Indonesia adalah negara terkaya nomor 7 di dunia. Inggris dan Prancis lewat dengan Indonesia. Malaysia ujung cukup. Singapura ujung kebun dibandingkan Indonesia. Bahkan Bank Dunia dan IMF International Monetary Fund telah menyatakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia setelah India dan Filipina. Saudara, kalau kita mengikuti angka-angka yang dipertontonkan secara makroekonomi, rasanya kita berterima kasih, mengapresiasi dan menghormati kerja-kerja daripada pemerintahan negeri ini. Tapi mari kita lihat bagaimana nasib kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, ibu-ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur, disabilitas, anak muda, milenial dan Gen Z, anak dari kelas pekerja, anak-anakmu yang ada sekarang ini sedang bersekolah. Kita lihat nasib PRT, pekerja rumah tangga. Kita lihat nasib daripada pekerja-pekerja yang upahnya, saya bertanya, 3 tahun upahnya naik apa enggak? Naik apa enggak? Indonesia terkaya nomor 7 di dunia. Upah buruh 3 tahun berturut-turut tidak naik karena penyebabnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law telah menempatkan warga negara hanya sebagai struktur pembangunan. Kamu kaum buruh, kamu petani, kamu nelayan, kamu miskin kota, kamu buruh migran, kamu pekerja rumah tangga, kamu rakyat jelata. Perupuk telah diukur, perupuk hanya dihitung oleh negara dan pemerintah dengan upah murah, tanah yang dirampas, nelayan yang membeli solar lebih mahal daripada tangkapan ikan. Saya bertanya sama kamu, mau atau tidak dijadikan masyarakat termarginalkan? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Satu kata apa? Satu kata apa? Lawan! 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 Partai buruh didirikan dan didedikasikan untuk melawan ketidakadilan. Partai buruh kita dirikan untuk memastikan tidak ada lagi orang yang dibunuh hanya karena berbeda pendapat. Partai buruh kita dedikasikan untuk memastikan para korporasi tidak lagi merampas tanah-tanah rakyat. Kami akan perjuangkan land reform, reforma agraria. Sinarmas, come here. Berapa tanahmu sekarang menguasain hutan-hutan, sawit-sawit dan pertambangan? Siap Bapak Partai Buruh? Siap Ibu Partai Buruh. Berapa? Ini kalau kita masuk ke parlemen, DPR. Kami punya hutan sawit, kami punya kebun sawit dan hutan pertambangan 3 juta hektar. 3 juta hektar itu berapa meter? Garda meter. Woi, garda meter. Laskan. Berapa? Lepas cap. 3 juta hektar itu artinya 30 miliar meter persegi. 30 miliar meter persegi. Tanah perumahan rumah buruh berapa meter? Berapa? 30 miliar meter persegi. Tanah buruh 60 meter persegi. Coba garda meter, Laskar SPN. Kalau yang menang saya kasih sepeda. Serius.
sepeda? Emangnya presiden partai buruh nggak bisa ngasih sepeda? 30 miliar meter persegi punya konglomerat itu Sinarmas Group, dibagi tanah buruh, hanya tanah petani, rumahnya 60 meter persegi, berapa yang bisa kasih sepeda? 30 miliar dibagi 60, 500 juta rumah bisa dibangun, dimiliki oleh satu orang. Saudara, satu orang dia menguasai 500 juta. Jadi kalau nanti kita nikah, anak kita, dia akan dapat 500 juta dibagi penduduk Indonesia berapa? 260 juta. Ya kira-kira 500 juta bagi 260 juta berapa? Lu bener matematika lo 5. Buruh. Nasibmu buruh, petani, petani. Jadi begitu anak kita, satu orang ini Sinarmas bisa dapat, dapat 2 rumah. Kira-kira, udah kalau begitu kita nikah yang banyak, maksudnya anak yang banyak. Ya yang ngedemen aja ya yang salah ngomong. Jadi begitu banyak anak, satu anak kan 2 rumah, 2 anak 4 rumah. Coba kau lihat saudara, betapa tidak adilnya negeri ini. Kau lihat tukang beca di Bandung, kau pergi tukang beca yang ada di Semarang, mereka di tengah malam meringkuk di atas becanya karena mereka tidak punya rumah. Kau pergi keluar dari sini, dari Kelapa Gading, ada daerah Cilincing, ada daerah Penjaringan. Para supir bajai, dia tidur di belakang bajai, di jok belakang, karena mereka tidak punya rumah. Saya tanya abang beca di Bandung, Bang, kenapa abang tidur di atas beca? Kenapa abang nggak sewa rumah? Bang Iqbal, kalau saya sewa rumah, buat anak saya dari mana? Kalau saya ada kontrakan rumah, berapa uang yang harus saya kirim ke anak saya? Tidak ada. Maka saya bela-belakan pulang 2 minggu sekali, selama 2 minggu sebagai tukang beca, saya tidur di beca. Kau pergi ke daerah Jakarta Utara seberang dari sini, Kelapa Gading, ada manusia gerobak, anaknya 2 tidur di gerobak, suaminya mendorong gerobak, istrinya mendorong dari belakang. Begitu hujan, mereka berhenti di kolong jembatan tol yang ada sepanjang jor yang kita sebut dengan jor tol dalam kota. Di bawah itulah mereka tidur di gerobak. Mereka tidur di gerobak karena mereka tak mampu untuk mengontrak ataupun mencicil rumah. Indonesia terkaya nomor berapa? Tidur di atas gerobak, tidur di dalam beca, tidur di dalam bajai. Tapi ada satu orang menguasai 30 miliar meter persegi tanah. Adil atau adil? Adil atau adil? Adil atau adil? Satu kata, apa? 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 Partai buruh digunakan untuk melawan itu secara konstitusional nanti di parlemen. Gampang. Lagi sidang paripurna, interupsi pimpinan sidang. Semua anggota partai buruh, insya Allah partai buruh dapat 20 kursi DPR. Amin. Kamu semua anggota fraksi partai buruh, nanti kalau sidang paripurna begitu dibuka, langsung berdiri semua 20 orang. Interupsi pimpinan sidang. Kami menerima laporan dari Masyarakat Petani, Serikat Petani Indonesia, bahwa tanah mereka telah dirampas yang dikuasai 3 juta hektar. Kalau kamu di parlemen, kalau kamu punya kuasaan, kamu bisa panggil itu Sinarmas. Hei Tuan Sinarmas, hei Tuan Agri Astra Industri, hei Tuan Salim Group, hei Tuan-tuan konglomerat, tolong pimpinan sidang, pimpinan DPR, panggil tuan-tuan itu. Ada petani yang tanahnya dirampas, ada buruh yang gak punya rumah,
Kontrak diusir-usir karena upah outsourcing lebih murah dari upah minimum. Kita bisa lakukan itu, saudara. Dan saya berjanji kepada kamu melalui apa yang saya sampaikan. Isyhadu, kau persaksikan begitu partai buruh masuk parlemen, langkah pertama kita land reform, reforma agraria. Rebut kembali tanah-tanah rakyat. Kembalikan tanah-tanah rakyat. Tuan Asia Agri, Astra Group, berapa tuan punya tanah? Oh Pak Partai Buruh, Ibu Partai Buruh, tanah kami adalah 2 juta hektar. Melalui sidang paripurna dan sidang DPR RI untuk disahkan pemerintah, Partai Buruh akan bersih. Kembalikan 1 juta hektar. Dulu kamu beli berapa? Kamu rampas tanah petani itu kamu beli berapa? Boleh cuma 3.000, negara akan bayar 20.000, 6 kali lipat, hampir 7 kali lipat. Dia bilang nggak bisa, kami udah mengolah ini tanah. Kalau kamu ngomong sekali lagi, kami ambil 1,5 juta hektar. Siap Pak Partai Buruh, siap Ibu Partai Buruh, kami serahkan. Ya, itu kekuasaan namanya. Kita bisa gila, cara gila lawan dengan gila. Kenapa saya bilang gila? Betapa rakus dan terakapnya tanah-tanah dirampas hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Korporasi digunakan, bukannya tanah rakyat dibelakan, malah mereka menggunakan aparat keamanan untuk menangkap para petani, menangkap para orang-orang yang bekerja di kebun. Kau lihat upah buruh, perut mau diukur, naik 1,08% sebelum tahun yang lalu. Ada di Aceh. Mana Aceh? Ada Aceh enggak? Aceh. Berapa naik upahnya tahun lalu? 1.400 rupiah. Gua kasih tahu ya. Gua kasih tahu malu semua nih. Buruh Aceh itu ada saksinya tuh. Di sini ada 38 provinsi nih hadir. 445 kabupaten kota. Saya ambil Aceh. Saya kasih tahu ke kamu ya, betapa jahatnya kamu dihargai. Tahun lalu 2022 di Aceh dinaikkan upah hanya 1.400 rupiah. 1.400 rupiah bukan sehari, sebulan. Buruh, kamu perutnya dihargai 1.400 sebulan. Setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Jahat siapa? Saya mau tanya sama kamu. Ketika di Aceh, oleh pemerintah Aceh, atas instruksi pemerintah pusat, upahnya hanya naik 1.400 rupiah sebulan. Saya tanya sama kamu, ada nggak 9 partai politik di parlemen membela buruh Aceh? Ada nggak? Ada nggak? Mana Jepara? Ada Jepara. Berapa naik upah kamu 2022? Berapa? 0. Sama. Jepara, tahu Jepara nggak? Tahu Jepara nggak? Dekat Los Angeles, sampingnya. Tuh kata dia, ini saya bukan ngomong, bukan ngemeng-ngemeng. Tuh kata dia, naiknya berapa? 1.400 rupiah. Sebulan apa sehari? Jepara masih di Jawa, kotanya dekat ibu kota, paling cuma 4-5 jam, naik upahnya 1.400. Berapa naik upahnya? 1.400 sebulan. Buruh, gua kasih tahu malu. Kalau ke toilet lu bayar berapa? 1 kali apa 2 kali? 1.400 di Aceh, 1.400 rupiah di Jepara. Mau ke toilet aja lu nombok 600 perak. Jahat apa jahat? Inilah kekuasaan pemilik modal yang rakus dan serakah. Mereka kendalikan kekuasaan, mereka kendalikan menteri-menteri, mereka kendalikan parlemen DPR. Tapi tak ada satupun yang datang kepada kamu para petani yang tanahnya dirampas, tanah
tanah Papua yang begitu kaya raya. Papua itu, saya pergi ke Johannesburg. Tahu Johannesburg nggak? Kemana? Saya pergi ke Johannesburg dan Durban di South Africa, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, kalau gali emas itu harus sampai 5 kilo, 6 kilo. Ke bawah digali baru dapat emas. Mana Papua? Woi Papua, angkat tangan Papua, berdiri Papua. Papua berdiri Papua. Papua. Papua itu bukan digali, tapi ada gunung emas, iceberg, Gutenberg, Osberg, 3 gunung emas. Kalimantan Tengah, mana Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah, berdiri Kalimantan Tengah, berdiri Kalimantan Tengah. Ayo berdiri, suku Dayak, ayo berdiri. Nah, Anda lihat Kalimantan Tengah, ada namanya gunung emas, Kabupaten Gunung Emas. Kamu tahu, gunung emas, 300 tahun emasnya tidak akan habis. Negeri yang begitu kaya, the land of heaven, tanah surga yang Tuhan taruh di Indonesia yang kita cintai. Indonesia tanah air pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu tetap puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir kehidupan. Negeri yang terkaya nomor 7 di dunia, negeri yang melampaui negara Prancis dan Inggris, pertumbuhan ekonomi nomor 3 di dunia. Ketika pandemi COVID, negara lain mengalami resesi. Di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, negeri ini bisa selamat. Negeri di mana kamu tangkap tongkat kayu dan batu akan tumbuh tanaman. Negeri yang seluruh dunia tidak ada, semua ada di Indonesia. Timur Tengah punya minyak, Indonesia ada minyak. Timur Tengah nggak punya emas, nggak punya hutan tropis, nggak punya nikel. Durban dan Johannesburg punya emas, tapi tidak punya minyak, tidak punya nikel. Indonesia punya emas, punya minyak dan nikel. Eropa Tengah punya ikan, gudangnya ikan. Indonesia dari mulai Laut Jawa sampai Laut Arab Lugu, di Labuan Bajo, di Raja Ampat, surga ikan di Bunaken. Apa yang tak ada di negeri yang begitu kaya raya itu? Nomor 7 terkaya di dunia. Bahkan 2025 dicanangkan Indonesia negara terkaya nomor 5 di dunia. Lihat upahnya, lihat tanah-tanah yang dirampas oleh korporasi, lihat tanah Papua, lihat tanah NTT, Labuan Bajo. Kau lihat tanah Jawa, Gemah Limpah Laut Sinawi. Di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Jawa Barat, kemiskinan merajalela. Saya pergi dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Tengah. Bumi Kalimantan, setiap tanah yang kau pijak di dalam bumi Kalimantan itu adalah panas karena ada batu bara. Kau pijak setiap tanah jengkal bumi Kalimantan itu adalah batu bara. Saya pergi naik mobil, sengaja naik darat dalam konsolidasi partai buruh. Saya bilang dengan siapa itu, Yun, Arif, saya nggak mau naik pesawat, saya mau naik mobil walaupun capek. Sepanjang jalan, bumi yang kaya dengan batu bara, yang setiap pijak jengkal tanahnya adalah emas hitam. Begitu saya lihat kiri kanan, rawa-rawa, rumah-rumah rakyat yang hanya
bambu-bambu, kayu-kayu yang sudah lapuk. Di mana keadilan? Di mana negara? Buruh yang berkeringat, bahkan bercucuran air mata karena upahnya yang tidak mencukupi. Dia diperlakukan seperti budak. Bagaimana mungkin dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 negara menjadi agen outsourcing? Perpu nomor 2 pasal tentang alih daya atau outsourcing. Setiap perusahaan bisa menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan alih daya. Gila ini negeri. Gila ini negeri. Negara jadi agen outsourcing. Bagaimana mungkin dalam pasal Perpu negara bertindak sebagai agen outsourcing? Karena dalam pasal lainnya disebut sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada alih daya yang menentukan adalah pemerintah. Kok pemerintah jadi agen outsourcing? Sudahlah upah murah, perutmu diukur 1.400 perak sebulan. Tanah-tanah dirampas, gunung emas yang dimiliki tanah Papua, Papua Barat, Maluku, itu Blok Masela. Mana Maluku? Maluku, mana Maluku? Itu Maluku. Blok Masela itu sumber minyak yang luar biasa. Tanya rakyat Maluku, berapa pendapatannya? Maluku Utara diumumkan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonominya 27%, terbesar seluruh dunia. Mana Maluku Utara? Maluku Utara? Maluku Utara? Yusril? Saya tanya, berapa upah minimum di Maluku Utara? Berapa upah minimum di Maluku Utara? Berapa? Di bawah 2 juta. Kau bayangkan, Maluku Utara telah diumumkan oleh pemerintah satu-satunya daerah terbesar pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, yaitu 27%. Tanya upahnya, tidak lebih dari 2 juta. Berapa dolar 2 juta? Cuma 170 US dollar. Kamu sekali makan di hotel mewah Grand Hyatt, sekali makan itu 30 dolar. Kalau upah Maluku Utara yang pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, 170 dibagi 3, berarti itu hanya untuk 5 kali makan di Grand Hyatt. Adil apa adil? Adil apa adil? Satu kata, apa? Satu kata, apa? Partai buruh dilahirkan untuk itu. Partai ini akan didedikasikan menjaga keseimbangan. Partai ini akan didedikasikan melawan orang-orang kaya yang serakah. Mereka tempatkan orang-orang di parlemen melalui partai politik. Mereka gadaikan undang-undang. Mereka beli semua dalam konstitusi di bawah kendali mereka. The land of wealth. The land of wealth. Kata Adam Smith, bapak ilmu ekonomi modern. Klasik, ekonomi klasik. Kalau modern Keynesian. Adam Smith mengatakan, the land of wealth. The land of wealth. Kedaulatan suatu bangsa ditentukan oleh tanah. Kau tanya tanah Papua, siapa yang menguasai? Kau tanya tanah Jawa, kau tanya tanah Morowali, kau tanya tanah yang ada di Kalimantan Timur di Belo, di Maluku Utara, di Maluku, semua dikuasai oleh asing. The land of wealth, kata Adam Smith, kedaulatan suatu bangsa ditentukan oleh tanah. Karena itu saudara, saya mengatakan, menginstruksikan, persiapkan dirimu, siap untuk berjuang, siap untuk berjuang, menangkan partai itu. 20 kursi target kita. Jawa Barat 7, angka maksimal 9 kursi DPR RI, minimal 7 kursi. Kita dapat 5 kabupaten kota di Jawa Barat dikuasai oleh partai buruh. Rebut kembali suara-suara kita yang sudah diambil oleh parlemen yang waktu itu kita dukung. Go back home, kembali ke tanah Papua Tengah, Papua Pegunungan. Rebut kembali Papua, rebut kembali kursi-kursi yang dulu pernah didapat oleh partai buruh yang lama. 5 daerah, 5 provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepri, Batam khususnya, Banten dan DKI. Rebut 20 kursi. Begitu kita menjadi anggota DPR RI,
5 bupati wali kota kita rebut. Kita akan berjuang Pak, di tinta bupati dan wali kota akan tersirat. Misal kemarin naiknya 10% di tingkat bupati, naik ke gubernur diturunin jadi 6% naik upah. Disuruh bupati, takut bupatinya. Dia lebih takut dengan kekuasaan dan jabatan. Nanti kalau partai buruh, saya minta, kalau dia lawan, ikutin gubernur, saya pecat bupati dan wali kota itu dari kader partai buruh. Yang korupsi, baru saya dengar korupsi aja. DPRD, provinsi, kabupaten, kota, dan DPR RI, saya pecat mereka. Baru dengar aja. Leden is legitimate. Persiapkan dirimu. Seorang pemimpin, dia akan memilih jalan berliku untuk menderita. Kiai Haji Agus Salim. Rakyat tidak boleh menderita. Seorang pemimpin, dia harus siap menderita. Panglima besar sendiri. Siapkan dirimu. Rebut 20 kursi. 10 wali kota dan bupati atau wakilnya. 2 gubernur. Minimal 6-7 juta suara harus kita menangkan. Siap berjuang? Siap berjuang? Ada 5 ciri partai buruh dibandingkan partai lain. Di akhir ini saya mengatakan. 1, partai buruh captive market. Anggota kita juga 10 juta. Kalau 6 juta masa nggak bisa? Itu baru anggota kita. Sehingga dia captive market. Rebut kembali dari partai-partai parlemen. Apa lo? Bikin omnibus lo, bikin negara, bikin rakyat susah. Yang kedua, segmented issue. Ada nggak partai yang berjuang upah? Ada nggak? Partai buruh berjuang upah nggak? Ada nggak partai yang berjuang kalau kamu di PHK dibelain? Ada nggak? Partai buruh belain orang di PHK nggak? Ada nggak partai yang ketika petani dirampas tangan oleh korporasi dibelain? Ada nggak? Land reform. Yang ketiga, daily working party. Partai buruh kerjanya harian. Ada yang di PHK, kita belain. Ada yang tanah dirampas, kita belain. Kan ada serikat petani, ada serikat buruh. Saudara, yang keempat adalah iuran. Saya tanya nih, Kalimantan Barat, bayar sendiri nggak ke sini? Mana Kalimantan Barat? Bayar sendiri nggak? Coba berdiri. Pakai duit siapa? Saya tanya nih yang aksi hari ini, yang datang ke sini, PUK yang bayarin atau cukong yang bayarin? PUK yang bayarin, iuran atau cukong? Clear. Partai buruh juga iuran. Yang terakhir, kamu punya anak, generasi milenial dan generasi Z. Habis ini jadi buzzer, buzzernya partai buruh. Serangan udara dan serangan darat. Infanterinya garda rakyat. Dan S1. Propaganda, konsolidasi S1. Ayo bareng-bareng. Propaganda yang keras. Propaganda, konsolidasi S1. Ayo bareng-bareng. Propaganda, konsolidasi S1. Salam satu pintu. Menang, menang, menang. Lawan kekuatan uang. Ya, anak kamu harus jadi buzzernya partai buruh. Kan milenial dan Gen Z, jumlahnya itu 60%. 60% itu pemilihnya milenial apa? Gen Z. Anak kamu, emangnya anak orang kaya, milenial. Muka walaupun kusut gitu ya, anaknya disebut milenial. Gen Z juga. Ntar main TikTok, main Instagram. Ya kalau Oji atau Amir main TikTok, orang udah enak duluan. Siap berjuang? Siap berjuang? Menangkan partai buruh ya. Insya Allah pulang dari sini gerakan 440 kabupaten kota. Ayo berdiri semua kawan-kawan daerah. Ayo beri aplaus kepada kawan-kawan daerah. 38 provinsi, 442 kabupaten kota. 442 kabupaten kota. Terima kasih. Besok kita rapat kerja nasional. Dalam rapat kerja nasional akan didiskusikan siapa calon presiden dan calon wakil presiden dari partai buruh. Ya, pokoknya kita akan gerak all out S1. Propaganda. Sekali lagi propaganda. Bayar sendiri. Bung Iqbal, saya nggak punya kaos. Sini. Duit mau berapa?
apa betul? Lawan kekuatan uang. Lawan oligarki kekuasaan. Adakan konsolidasi. Datangin rumah-rumah buruh. Datangin rumah-rumah petani. Datangin rumah-rumah nelayan. Masyarakat adat, lingkungan hidup. Suara kita besar. Suaramu 56,4 juta. Itu guru formal. Kata BPS. Dengan anak satu, istri atau suami satu, 70 juta. 70 juta suara pemilih sah di tahun 2019 pemilu itu 139 juta lebih. 70 juta dari 140 juta itu setengah. Kok kamu tetap miskin? Kok upah kamu murah? Papua kamu tetap miskin. Maluku Utara, Maluku. Padahal suara kamu 70 juta. Bangkit melawan. Sekali layar terkembang, pantang suntuk surut untuk satu tindak ke belakang. Rawe-rawe rantas. Mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Menangkan partai buruh. Saya bertanya, siapa memenangkan partai buruh? Siapa memenangkan partai buruh? Siapa memenangkan partai buruh? Rapat Kerja Nasional akan, dengan ini saya buka secara resmi. Wah, ayo bareng-bareng. Itu salamnya orang Papua ya? Ayo satu lagi bareng-bareng. Salamnya orang Papua. Betul begitu Papua. Hidup Papua. Hidup guru yang melawan. Nah, sekarang kita dengerin feedback. Bentar. Sekali lagi. Siapa memenangkan partai buruh? Siapa memenangkan partai buruh? Berapa kursi DPR RI? Maksimal berapa? 30. Menangkan ya? Kelas pekerja. Ayo bareng-bareng. Terakhir. We are. Berdiri. We are. Sambut tim X. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.